Nama saya Chandra Gunawan dari kelas 12 BPS 1. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan sedikit kisah perjalanan dari ulama, intelektual, dan presiden, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid atau yang sering disapa dengan Gus Dur. Gus Dur, ulama, intelektual, presiden. Sepeninggal ayahnya, Gus Dur tinggal bersama Kiai Junaidi, seorang ulama Muhammadiyah di Yogyakarta. Gus Dur pernah mengenyam pendidikan di beberapa tempat, diantaranya Pesantren Al-Munawir Krapyak dipimpin oleh Kiai Haji Al-Mashum, Pesantren Tegal Reju Magelang dipimpin oleh Kiai Hudari, Pesantren Denanyar Jombang dipimpin oleh kakeknya Bisri Syansuri, Pesantren Tambak Beras dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Kasbullah. Ikut studi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1963. Mendapat beasiswa di Universitas Baghdad, Irak. Pada tanggal 4 Mei 1971, Gus Dur kembali ke Jawa dan berniat ingin membangun kembali pesantren-pesantren yang ada di sana. Gus Dur diminta kakeknya Bisri Syansuri untuk bergabung di pemerintahan pusat NU. Walaupun awalnya Gus Dur ragu karena sistem politik yang ada di NU, namun pada akhirnya ia mengikuti perintah kakeknya. Pada tahun 1982, Gus Dur banyak Kiai Ahmad Siddiq, seorang tokoh yang melanggar NU, perlu direformasi. Ketua NU pada saat itu Idham Khalid posisinya tengah terdesak. Pada tahun 1984, para reformasi menginginkan agar NU kembali ke titah 1926 dan mundur dari politik. Hingga akhirnya Gus Dur menakodai reformasi NU dengan menjadi ketua Dewan Tanfidz ormas tersebut. Pada saat itu, dikhawatirkan NU dan pesantren yang akan ditinggalkan masyarakat modern. Gus Dur lalu membuka ruang intelektual dalam organisasi dan memunculkan banyak NGO dari tubuh NU. Dalam catatan Greg Barton, hal ini membuat NU dapat bersaing dengan Muhammadiyah yang memperkuat jaring melalui sekolah, tetapi tak punya banyak NGO seperti NU. Pada Muktamar NU 1994, Soeharto berusaha menekan agar Gus Dur tidak lagi menjadi ketua. Ini karena Gus Dur pernah bersinggungan dengan rezim Soeharto selama menjadi ketua. Seperti Gus Dur menginisiasi Forum Demokrasi. Pada tahun 1995 sampai 1996, Gus Dur mulai menjalin kedekatan dengan Megawati Soekarno Putri. Pada Desember 1977, Gus Dur bertemu Amin Rais di Masjid Sunda Kelapa dan dianggap sebagai pertemuan yang bersejarah. Gus Dur juga membangun relasi dengan cendekiawan muslim lainnya, yaitu Nurholis Majid, Trio Amin, Mega, dan Gus Dur menjadi tokoh yang disegani karena sama-sama ingin mewujudkan reformasi. Hingga pada akhirnya rencana mereka terwujud setelah Soeharto lengser dari presiden. Pada 23 Juli 1998, berdirilah Partai Kebangkitan Bangsa dan Gus Dur menjadi presiden dengan beberapa kebijakan yang highlight dari pemerintahannya. Yang pertama, mengusulkan larangan Marxisme-Leninisme dicabut. Yang kedua, mengusulkan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional. Dan yang ketiga, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Gus Dur pernah mengalami ketegangan dengan DPR. Bahkan ia mengeluarkan dekret untuk membubarkan MPR atau DPR. Namun, dekret itu tidak disetujui oleh MPR dan Gus Dur digusur dari presiden. Ia juga terusir dari partai yang ia lahirkan setelah keponakannya mengambil alih PKB. 30 Desember 2009, akhirnya Gus Dur menghembuskan nafas terakhir dan meninggalkan banyak orang. Nah, itu tadi sedikit
cerita atau riwayat hidup dari seorang Bapak Abdurrahman Wahid atau yang sering disapa dengan Gus Dur. Demikian cerita singkat dari saya, kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih.